Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu Emma, Bu Anissa? Sehat-sehat hari ini? Alhamdulillah kalau sehat. Baik, hari ini kita bertemu dalam kegiatan coaching ya. Di sini saya sebagai observer dari Bu Emma sebagai coach dan juga Bu Anissa sebagai coachee di sini. Baik, sebelum kegiatan hari ini kita mulai, terlebih dahulu saya sampaikan rubrik penilaian pada sesi ini. Yang pertama yakni tidak dilakukan, kemudian yang kedua sudah dilakukan namun belum sesuai dengan prinsip coaching, dan yang ketiga sudah dilakukan dan sesuai dengan prinsip coaching yakni kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Seperti itu rubrik yang harus jenengan perhatikan dalam kegiatan hari ini. Sudah paham nggih? Ya. Baik, langsung saja saya mau bertanya kepada Bu Emma. Baik Bu Emma, sebelum kegiatan coaching jenengan dengan Bu Anissa kali ini, kira-kira kalau boleh saya tahu, kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan pada kegiatan coaching hari ini? Jadi begini Ibu, untuk percakapan coaching hari ini saya berusaha untuk mengembangkan 3 kompetensi, yaitu presensi atau hadir sepenuhnya, kemudian mendengarkan aktif dan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Seperti itu Ibu. Baik. Jadi yang ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching hari ini ada 3 kompetensi Bu ya. Mulai dari presensi, kemudian mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Begitu Bu Emma? Baik, sekarang kalau boleh saya tahu, kira-kira dari ketiga kompetensi tadi yang sudah Bu Emma sebutkan, pada kompetensi inti yang mana yang ingin Ibu kembangkan lebih spesifik lagi? Dari 3 kompetensi tadi, saya akan tetap melaksanakan presensi, kemudian mendengarkan aktif, tapi saya akan menitik beratkan pada memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan berupaya untuk menghindari pertanyaan tertutup. Seperti itu Ibu. Baik Bu Emma, jadi yang ingin Ibu spesifikkan pada kegiatan hari ini adalah kompetensi untuk memberikan pertanyaan berbobot dan juga menghindari pertanyaan-pertanyaan yang tertutup. Begitu Bu Emma? Baik, sangat bagus sekali saya kira. Dan kira-kira indikator pada kegiatan hari ini, kira-kira apa sih indikator yang ingin Bu Emma capai pada kegiatan coaching hari ini? Apa indikatornya yang ingin dikembangkan? Jadi begini Ibu, dalam percakapan coaching hari ini yang menjadi indikator ketercapaian saya, apabila coach saya ini sudah menemukan solusi yang beliau harapkan. Seperti itu. Jadi yang pertama, yang utama adalah ketika beliau sudah mendapatkan solusi, itu sudah merupakan indikator ketercapaian pada coaching kali ini. Baik. Jadi dari tujuan yang ingin jenengan capai, kompetensi yang ingin jenengan kembangkan tadi, tujuan pengembangan yang ingin Bu Emma inginkan itu, kalau boleh saya katakan tadi, yaitu mengharapkan coachee tadi dapat menemukan solusi atau jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi sesuai dengan apa yang diharapkan oleh coachee. Begitu Bu Emma? Baik. Baik, saya kira untuk kegiatan coaching hari ini karena waktunya yang kita miliki juga sangat terbatas, monggo saya persilahkan kepada Bu Emma juga Bu Anissa untuk melaksanakan kegiatan coaching. Monggo. Assalamualaikum Bu Anissa, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bu Emma, tetapi saya masih ada satu ganjalan Bu yang membuat saya ini menjadi kurang bersemangat.
Jadi begitu ya Bu Anissa. Makanya kenapa tiba-tiba Bu Anissa masuk ke ruangan saya ini? Jadi ada apa sebetulnya Bu Anissa? Betul sekali Bu Emma, saya ini tadi itu kepikiran, aduh kok saya seperti galau ya Bu ya. Ya sudah saya tak coba ke Bu Emma saja. Begini Ibu, saya ini merasa gagal dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Karena anak-anak saya di kelas saya ini, terutama di kelas 8, itu mereka itu sangat kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran Ibu. Kira-kira jadi gitu ya, Bu Anissa merasa gagal dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Betul Ibu. Iya. Nah, dari percakapan kita hari ini nanti, kira-kira apa yang ingin didapatkan Bu Anissa? Tentunya saya ingin mendapatkan solusi Ibu dari permasalahan yang saya hadapi supaya anak-anak menjadi aktif dan kegiatan pembelajaran yang saya lakukan ini berjalan secara kondusif Ibu. Baik Bu Anissa, kalau barusan Bu Anissa menyampaikan pembelajaran berjalan aktif gitu ya, menurut Ibu, anak yang dikatakan aktif saat pembelajaran itu yang seperti apa sih? Kalau keinginan saya Bu ya, menurut saya ini anak yang aktif itu adalah ketika di kelas itu hidup Ibu. Jadi ketika guru berdiskusi, menyampaikan tanya jawab, memberikan pertanyaan pemantik, mereka itu aktif menjawab, ikut berdiskusi, berbicara, seperti itu Bu Emma. Tetapi yang saya alami ini mereka ini pasif dan mereka ini bahkan ketika saya memberikan pertanyaan itu mereka cenderung tidak menjawab. Begitu Bu Emma. Saya melihat di sini ada beberapa kemampuan yang berbeda ya Bu. Nah, apabila dinyatakan dalam skala 1 sampai 10, kira-kira ada di posisi angka berapa mereka saat ini? Mungkin kalau dari skala 1 sampai 10 ya Ibu, saya tidak bisa menetapkan di satu angka. Karena anak-anak saya ini mereka bervariasi Ibu. Mungkin ada yang di skala 5, 6, 7, 8 seperti itu Ibu. Karena mereka ini bermacam-macam Bu. Menurut Bu Anissa, kira-kira apa yang menyebabkan mereka ada di perbedaan skala seperti yang Ibu tadi sampaikan? Sebenarnya begini Bu Emma, anak-anak saya itu tipenya itu mereka juga senang belajar mandiri. Jadi ketika mereka di rumah itu mereka tidak punya bahan, tidak punya alat untuk belajar Bu Emma, tidak punya fasilitas untuk belajar. Karena memang sekolah kami ini adalah sekolah satu atap Bu Emma, kami punya perpustakaan. Nah, tetapi anak-anak ini untuk buku dibawa pulang, buku paket dibawa pulang itu kita tidak punya. Perpustakaan belum mencukupi itu Bu Emma. Terkadang di kelas saja buku satu itu bisa dipakai untuk 2 sampai 3 anak. Karena memang sangat terbatas sekali fasilitas buku di sekolah kami Bu Emma. Jadi seperti itu kendalanya ya Bu Anissa. Nah, untuk mengatasi kurangnya fasilitas buku-buku paket, buku-buku bacaan ini tadi, apakah Bu Anissa sudah melakukan upaya selama ini? Saya sudah melakukan beberapa upaya Bu Emma, antara lain terkadang saya membuat media sendiri. Saya buat PowerPoint, saya buat video pembelajaran, itu saya share di grup WA anak-anak, bisa kalian pakai untuk belajar di rumah. Tetapi kendalanya itu Bu Emma, terkadang sama mereka itu tidak dibaca. Alasannya itu ada aja, yang tidak punya paketan lah, yang tidak ada sinyal. Karena memang sekolah kami ini di bawah gunung ya Bu Emma, tapi ya sinyal itu ada saja, cuma itu alasan anak-anak seperti itu Bu Emma. Jadi sering kali tidak dibuka, padahal saya itu sudah membuat media itu ya menurut saya sudah menarik, tapi anak-anak kurang antusias Bu Emma, karena ya itu tadi alasannya kuota dan lain-lain.
Itu alasan-alasan seperti itu banyak terjadi pada anak-anak memang Ibu. Tapi saya kira mungkin di sini kendalanya memang itu yang terbesar ya. Nah, dari upaya yang sudah Ibu lakukan tadi, membuat materi PPT kemudian di-share di WA, mungkin ada cara lain yang Ibu kembangkan untuk mengatasi hal ini. Sebenarnya di dalam hati saya ini ada keinginan Bu Emma. Saya ingin menghadap kepada Bapak Kepala Sekolah kami. Saya ingin menyampaikan unek-unek Pak. Bagaimana kalau diusahakan untuk pengadaan buku paket? Karena memang itulah yang terpenting di dalam pembelajaran ya Ibu. Ketika anak-anak sudah punya buku pegangan itu pasti sudah enak. Apalagi bukunya bisa dibawa pulang. Nah, saya ingin menyampaikan kepada beliau untuk bagaimana kita mungkin mengajukan pengadaan buku ke pemerintah, seperti itu Bu Emma. Jadi seperti itu. Rencananya Bu Anissa sudah baik, jadi ada upaya lain untuk mengatasi hal ini, yaitu menghadap ke kepala sekolah. Untuk rencana selanjutnya ini, yaitu menghadap ke Bapak Kepala Sekolah, apakah ada rencana Bu Anissa untuk mengajak teman atau ingin menyampaikan terlebih dahulu masalah ini ke teman, kemudian bisa membantu menyampaikan ke Bapak Kepala Sekolah? Betul sekali Bu Emma. Sebenarnya saya kalau mau maju sendiri itu juga agak nggak enak ya Bu ya, gitu, belum percaya diri gitu Bu. Rencananya saya mau mengajak Bu Susan Bu, karena beliau selaku kepala perpus kan juga sesuai ya Bu ya kalau kita ajak ya, karena beliau kepala perpus. Dan kemarin saya sudah konsultasi kepada Bu Susan, beliau menyambut hangat, beliau setuju dan antusias sekali Ibu. Dan kami sudah mulai mencari-cari referensi proposal, mencari-cari info kemana kami harus mengajukan pengadaan itu. Tentunya ke pemerintah ya Bu, cuma kami masih belum tahu jalannya bagaimana Bu Emma. Begitu Bu Emma. Jadi baik sekali itu rencana yang akan dilakukan Bu Anissa, yaitu berkolaborasi dengan Bu Susan. Nah, mungkin memang benar mengajukan bantuan ke pemerintah ini harus melalui proposal, tapi itu nanti bisa bekerja sama dengan kepala sekolah dan teman sejawat. Kira-kira ukuran keberhasilan nanti setelah upaya itu dilakukan, itu apa Bu Anissa? Indikator keberhasilannya itu anak-anak nanti bisa setelah misalnya berhasil ya Bu ya, sekolah kami sudah mendapatkan buku dari pemerintah, anak-anak bisa membawa pulang 11 buku paket Bu Emma, 11 mata pelajaran, supaya anak-anak itu bisa di rumah belajar, mengerjakan tugas dengan lebih optimal Bu Emma. Begitu Bu Emma. Oke, baik Bu Anissa. Jadi ini sudah semakin tercerahkan ya, Bu Anissa sudah bisa menggali ide-ide kreativitasnya sendiri sebetulnya. Nah, apa yang menjadi komitmen Ibu terhadap masalah ini? Saya berkomitmen ingin melaksanakan rencana tadi dengan sungguh-sungguh Bu Emma, supaya berhasil kami sampai mendapatkan buku dan anak-anak mendapat fasilitas yang layak untuk belajar, sehingga itu semua bisa menunjang pembelajaran, sehingga mereka bisa lebih semangat dan aktif dalam mengikuti kegiatan di kelas Bu Emma. Begitu Bu Emma. Baik sekali Bu Anissa komitmennya. Ini nanti yang akan saya tunggu, mungkin setelah percakapan kita ini berlangsung, mungkin beberapa hari ke depan saya akan ingin bertemu dengan Bu Anissa lagi nanti untuk menanyakan kelanjutan dari masalah ini. Dari percakapan kita ini Bu Anissa, apa yang sudah Ibu dapatkan? Saya mendapatkan ide-ide kreatif Bu Emma, ide-ide cemerlang itu tadi. Untuk sebelumnya memang saya ini bingung tadi, apa ya yang harus saya lakukan ya. Ternyata dengan berbincang-bincang seperti ini, saya bisa menemukan solusi Bu Emma. Insya Allah akan dilaksanakan
sesuai dengan prosedur dan harapan saya juga semoga berhasil Bu Emma. Terima kasih. Amin. Senang mendengarnya Bu Anissa, sudah bersemangat lagi, sudah punya rencana-rencana, punya ide-ide ke depannya. Bagaimana perasaan Ibu setelah percakapan kita hari ini Bu Anissa? Tentunya kalau tadi saya masuk tidak bersemangat ya Bu, ini saya nanti keluar dari ruangan ini dengan bersemangat dan dengan senyum lebar. Karena senyum lebar dan saya akan segera datang ke Bu Susan untuk membicarakan tindak lanjut ini Bu Emma. Tentunya perasaan saya lega dan sangat bersyukur Bu Emma, semoga rencananya bisa terlaksana. Baik Bu Anissa, senang sekali saya bisa menjadi orang yang dipercaya Bu Anissa untuk diajak bicara dalam masalah ini. Saya kira percakapan kita hari ini kita sudahi ya Bu Anissa. Mudah-mudahan bisa pulang dengan semangat baru. Seperti itu. Assalamualaikum Bu Anissa. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama-sama Bu Emma. Baik, sebelum saya mampu berkata-kata dan berkomentar tentang kegiatan coaching hari ini, mari kita beri aplaus dulu untuk kegiatan hari ini. Alhamdulillah, lega ya Bu ya. Baik, kalau bisa saya rangkum dari kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Bu Emma dan juga Bu Anissa tadi, saya bisa menarik kesimpulan tadi dari awal permasalahan di sini diutarakan bahwa Bu Anissa memiliki perasaan gagal dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, begitu. Kemudian tujuan dari kegiatan coaching tadi sudah disampaikan oleh Bu Anissa, yakni untuk mendapatkan solusi dari permasalahan supaya pembelajaran berdiferensiasi tadi bisa berhasil dan siswa Bu Anissa lebih aktif, lebih hidup saat kegiatan pembelajaran di kelas. Seperti itu ya Bu ya. Baik. Kemudian yang saya catat juga tadi, kegiatan coaching hari ini sudah berjalan dengan baik, sudah dilakukan sesuai dengan alur tirta, ya dimulai dari tujuan umum sudah disampaikan tadi, kemudian pengidentifikasian masalah sudah dilaksanakan, dan kemudian tadi juga terdapat rencana aksi, ya. Pengimplementasian rencana aksi dalam kegiatan coaching tadi, sehingga kemudian coach tadi bisa berusaha untuk bertanggung jawab dalam melaksanakan upaya yang ingin dia laksanakan dalam tindak lanjut terkait dengan tujuan yang ingin dicapai tadi. Baik, hal yang ingin saya tanyakan kepada Bu Emma sebagai coach, kira-kira pada saat jenengan tadi melakukan kegiatan coaching, apakah indikator yang ingin jenengan capai tadi, yang ingin jenengan kembangkan tadi, kira-kira sudah tercapai Bu? Jadi baik Ibu, indikator ketercapaian dari percakapan coaching hari ini saya kira sudah tercapai karena saya melihat dari coach yaitu Bu Anissa tadi sudah menemukan solusinya, sudah muncul ide-ide kreatifnya dari beliau sendiri sehingga bisa menemukan solusi dan akan ada tindak lanjut setelahnya. Seperti itu Ibu. Baik. Kalau tadi di awal Ibu mengatakan bahwa indikator yang ingin dikembangkan tadi tentang mengharapkan coach bisa menemukan solusi dari permasalahan tadi, ternyata Ibu sendiri yang sudah menilai bahwa Ibu tadi sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti itu Bu ya. Kemudian tadi juga menghindari pertanyaan yang tertutup sehingga coach tadi bisa berhasil mendapatkan tujuan yang ingin beliau capai dari awal, yakni mendapatkan solusi dari
kegagalan yang sudah beliau rasakan pada saat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan sudah tercapai. Alhamdulillah. Kemudian dari kompetensi yang sudah jenengan capai tadi, kira-kira kalau boleh saya tahu Bu, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bu Emma kembangkan berdasarkan dari hasil kegiatan coaching yang sudah Bu Emma laksanakan ini tadi bersama Bu Anissa? Jadi begini, mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi itu ya memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan saya sangat berupaya untuk harus menghindari pertanyaan-pertanyaan tertutup seperti itu. Jadi untuk melaksanakan upaya untuk mengembangkan indikator yang ingin Ibu capai tadi, kira-kira Ibu akan melaksanakan apa, Bu? Jadi untuk mengembangkan kompetensi yaitu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, saya kira saya harus lebih banyak berlatih, banyak seperti ini, melakukan kegiatan-kegiatan coaching dengan teman sejawat seperti itu. Jadi intinya saya harus banyak berlatih supaya saya bisa kreatif untuk memunculkan pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti itu, Ibu. Kalau boleh saya tanya nih Bu, kalau tadi sebelum kegiatan coaching, kira-kira jenengan merasa diri jenengan tadi ada di skala nomor berapa? Masih underground sekali saya kira, mungkin masih di bawah 5, Ibu. Jadi masih deg-degan, masih apakah nanti saya bisa melaksanakan jadi coach ini, apakah saya bisa menyampaikan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali ide-ide kreatifnya coach saya. Namun setelah percakapan coaching berlangsung, ternyata saya ternyata bisa ya gitu loh. Dari coaching yang mengalir tadi, kemudian saya bisa menyampaikan pertanyaan dan berupaya sekali untuk menghindari pertanyaan tertutup. Saya kira enggak usah tinggi-tinggi, Ibu sudah ada di skala 7 lah. Kalau tadi di bawah 5, sekarang lebih percaya diri mungkin. Jadi begitu. Alhamdulillah, berarti ada peningkatan ya Bu Emma ya? Seperti itu. Jenengan bisa menilai diri jenengan sendiri ya, bukan saya. Jadi tadi jenengan sudah bisa menilai tadi sebelum kegiatan coaching jenengan ada di skala kurang dari 5, jenengan bilang, dan sekarang jenengan bisa menentukan bahwa Bu Emma sekarang sudah berada di skala 7. Dan tadi seperti yang sudah jenengan sampaikan, kompetensi yang ingin jenengan kembangkan adalah dengan cara berlatih, begitu ya Bu? Kira-kira kalau dengan proses berlatih tadi, kira-kira Ibu ingin setelah berlatih tadi upayanya Ibu apa? Dan Ibu ingin naik sampai skala berapa? Bagaimana ya? Dari berlatih tadi, kalau saya mengatakan harus lebih banyak berlatih, itu artinya saya harus banyak mengadakan percakapan coaching. Nah, itu artinya juga saya harus benar-benar bisa berkolaborasi dengan teman sejawat atau dengan anggota keluarga atau dengan orang-orang yang paling dekat dengan saya dulu. Kemudian saya akan lebih bisa mengembangkan ke orang-orang yang lebih luas lagi gitu. Harapan saya mudah-mudahan sih bisa sampai maksimal, Ibu. Tapi itu tadi, mungkin saya ingin sampai di level 10, tapi saya harus lebih banyak berlatih seperti yang saya sampaikan tadi. Baik, saya kira ini sudah apa yang dikatakan sama Bu Emma tadi termasuk komitmen yang ingin dicapai, mulai dari tadi skalanya ada di bawah 5, kemudian Bu Emma ingin naik ke 7, dan sekarang sampai pada tahap Ibu ingin menaikkan sampai optimal, sampai skala ke 10, walaupun tadi Ibu bilang kepercayaan diri Bu Emma itu sebetulnya masih kurang, tapi ternyata setelah kegiatan coaching hari ini dan Ibu bisa melaksanakan dengan baik, Ibu
menjadi muncul dalam diri ibu bahwa ibu itu ternyata bisa. Dan sepertinya ini yang sudah ibu laksanakan di luar ya Bu ya, sudah terbiasa ibu lakukan. Ibu selalu menilai diri orang lain dengan baik sehingga ibu juga bisa memunculkan hal yang positif juga dalam diri ibu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kegiatan hari ini. Semoga setelah kegiatan coaching hari ini kita bisa melaksanakan lebih baik lagi. Terima kasih Bu Emma, Bu Anissa, tetap semangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.